di sebelah mana? Di sini aja. Ini sih ya. Sendiri ya. Iya. Mulai. Ini dengan Mbak Diva ya. Iya betul ya. Saya mau mengucapkan terima kasih Mbak Diva sudah mau meluangkan waktunya bersama saya. Dan pastinya Mbak Diva ini pasti menceritakan hal yang apa ya? Jadi Mbak Diva ini kepikiran gitu ya. Iya sih Bu. Di padat-padatnya kerja dan sampai generasi yang bertanya. Dari Mbak Diva ini. Alhamdulillah baik. Ini habis kegiatan dari mana Bapak? Nah ini dari kampus sih Bu ini tadi. Terus kebetulan ketemu sama teman dulu. Kita ngobrol sama teman. Terus udah ngomongin ibu. Habis perkuliahan apa? Perkuliahan statistika. Oh, statistik. Berarti udah semester 5 ya? Betul. Gimana rasanya di semester 5 ini? Aduh, gimana ya Bu? Ibu sih tahu lah ya. Berantakannya itu loh Bu. Maksudnya kayak gak habisnya gitu. Capek lah. Banyak keberatan yang tak terduga gitu ya? Iya. Oke. Terus selain perkuliahan gitu, Mbak Diva ada kegiatan apa? Mungkin kerja ya Bu. Kerja apa Mbak Diva? Kebetulan sih acara kayak waktu ada hajatan gitu. Nah itu kayak ya udah kayak apa sih yang bisa ada di situ. Saya membahas gitu. Bisa dibilang alhamdulillah serius. Pasti Mbak Diva ini ya capek ya? Itu bukan bersama kemarin gitu. Dibilang capek ya Bu. Lagi kayak PP naik kereta menuju ke Surabaya gitu. Kayak ya udah jalan aja. Gimana rasanya naik kereta dari Mojokerto ke Surabaya sampai lagi? Gedebak-gedebuk ini apa jam-jam ya Bu. Jadi kayak capeknya itu di jalan capeknya. Sebenarnya Mbak Diva udah gak terlalu tegang juga ya. Mungkin bisa dinyamankan lagi hidupnya atau Sudah. Sebelumnya saya juga ingin mengonfirmasi dari sini saya sebagai fasilitator. Apapun keputusan kita akan kembali ke Mbak Diva. Jadi saya di sini hanya membantu mengarahkan saja. Tidak setuju? Setuju. Oke. Pada proses kali ini kita hanya memiliki waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, kira-kira Mbak Diva bersedia atau ingin schedule kembali acara Mungkin hari ini aja cukup kayak hari ini cukup. Jadi saya bilang tadi pasti ada tujuan bisa dibagikan bersama saya yang membuat Diva. Jadi ibu saya itu akhir-akhir ini bisa bilang belakangan ini itu kayak sering mengatur jadwal kayak gimana saya kerja ya Bu ya. Nah ini tuh ada kelas pagi yang seharusnya tuh nggak terlalu pagi tapi tiba-tiba pagi 12 pagi. Nah itu jadi kayak saya jadi kesini tuh dari sana saya kuliah itu kayak izin. Itu udah terjadi beberapa waktu ini atau sebelumnya juga begitu? Kebetulan kebelakangan ini aja sih sebenarnya Di kalau dari semester gitu ya? Iya. Oke, kira-kira apa sih yang ingin Mbak Diva capai dalam kuliah dan juga dalam pekerjaan Mbak Diva? Kalau yang mau saya capai sih ya ingin kayak bisa manage waktunya itu yang tepat gitu, kayak melakukan perkuliahannya bisa maksimal dan bisa melakukan pekerjaan juga sesuai dengan saya. Berarti kayak 50-50 gitu ya, kuliah juga jalan, kerja juga jalan. Oke, kira-kira apa sih harapan paling penting bagi
Mbak Diva sejauh ini? Kalau harapan saya mungkin ya mungkin bisa melakukan proses perkuliahan ini dengan maksimal daripada sebelumnya gitu ya, dan apa kayak bisa juga melakukan tanggung jawab saya itu dengan baik gitu. Jadi kayak bisa berjalan banyak tapi tidak merugikan salah satu gitu loh. Mbak Diva juga sudah bilang kalau Mbak Diva memiliki harapan bahwa semuanya bisa jalan, bukan hanya salah satu atau mengorbankan salah satu ini. Nah, kira-kira apa sih yang Mbak Diva sering lakukan untuk harapannya itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Mbak Diva inginkan? Mungkin sebenarnya saya membuat itu ya kayak gimana kayak membuat lisan buat mengatur jadwal gitu, kayak oke waktunya kelas jam segini gitu, ntar ada kerjaan di jam segini di hari ini tanggal ini di sini gitu sih. Nah, kira-kira selain kasih mungkin ada kegiatan apa lagi yang bisa saya lakukan? Awalnya sih kurang lebih cuma Tujuannya diatur mau kerja jam berapa, punya jam berapa gitu. Nah, pasti di dalam Mbak Diva itu juga sempat menyebutkan bahwa sempat pagi-paginya mau ini. Nah, kira-kira apa sih yang sering Mbak Diva korbankan pada saat itu? kalau dikorbankan sih mungkin itu lagi sibuk kayak perkuliahannya nggak bisa sih. Jadi kayak jadi kesannya tuh kalau kebetulan kalau jamnya mepet ya udah izin gitu. Jadi kayak jadi salah satunya merugikan gitu kalau jalan maksimal, padahal saya ini kayak mungkin lawan baliknya bisa sama jalan maksimal gitu. Untuk berjalannya secara maksimal, gimana sih cara kamu membagi waktu? Itu dari saya ya dari sebenarnya loh kayak misalnya kelas pagi nih ya, kelas pagi itu kan umumnya kelas paginya kelas pagi itu mungkin jam 8 gitu ya, kita lihat SKS nya dulu, kalau SKS nya jam segini mungkin saya beli kalau ada kerjaan dari itu ya, saya beli tiket bisa sudah kalau sudah misalnya tadi sore hari saya beli tiket gitu ya, terus sampai ujung malam mungkin hampir malam gitu ya. Nah itu saya langsung berangkat ke tempat kerja. Kalau susah tempat kerjanya jauh, kalau tempat kerja dekat ya mungkin saya pulang dulu siap-siap terus saya berangkat. Karena mungkin kerja saya tuh di habis isak dulu sampai di malam sampai hajatnya selesai gitu. Kira-kira apa sih pola yang seperti apa yang mendukung kamu dengan berjalan menjalankan ini? Mungkin kalau pola yang mau saya buat atau mau saya usahakan ya itu tuh kayak mau saya tuh membuat kayak note di HP. Berarti kan di HP mungkin digenggam terus ya, jadi kayak terus kalau mau melihat ada kerjaan apa itu kan di handphone juga. Nah itu mau saya tuh buat note kayak di situ ada note saya gabungkan kayak karena itu kerja ini tuh kuliah atau si ini kerja gitu sebaliknya lainnya ya. Nah itu mau saya gabungkan, jadi kayak di tanggal ini saya kerja, saya kuliah di jam segini. Mungkin kalau di jam yang mepet waktu saya mungkin sebelumnya saya izin, ini saya membeli tiket kereta lebih pagi dari sebelum yang saya beli ini. Jadi kayak oke lah, lebih baik saya kurang tidur kayak mengawali jam keberangkatan saya sampai Surabaya lebih dahulu daripada kayak saya izin terus gitu. Jadi ya udah mungkin dari sebelumnya mungkin saya pulangnya itu bisa sampai rumah itu kan kalau kerja tuh jam 1:30 gitu ya. Nah
Nah, mungkin data saya beli yang dari pagi ya, dari paling pagi itu mungkin jam 4. Nah itu sampai Surabaya itu jam 6. Jadi kalau kelasnya setengah 7 atau jam 7 kan mungkin mepet gitu ya. Nah itu ya setidaknya itu saya bisa gitu bikin kelas daripada saya terlambat jauh gitu. Jadi lebih baik saya beli tiket yang bisa meskipun terlambat dikit gitu. Jadi saya pilih tadi. Jadi kayak oke lah mau kurang tidur nggak apa-apa meskipun kayak daripada saya melakukan pilihan tertinggal menurutku. Jadi kayak jadi membuat sama membeli tiket yang dipakai. Nah, apakah dengan cara tersebut kamu sudah merasa bahwa kamu sudah bertanggung jawab atas pekerjaan kamu dan juga kuliah? Kurang lebih sepertinya bisa ya tidak. Apalagi itu sudah menurut saya mungkin efektif karena saya balik dari Mojokerto itu kan udah pagi ya, dari 3 kali pagi yang ada di kereta. Nah itu tuh saya lakukan gitu ya. Nah itu setidaknya tuh bisa kita perkiraan meskipun telat entah 10 atau 15 menit atau 30 menit itu setidaknya saya bisa masuk hadir di kelas meskipun terlambat sehingga tidak tertinggal terlalu jauh gitu. Nah, apa sih perubahan yang mungkin bagi kita itu realistis dan juga apa sih yang akan mengganggu antara kerja dan juga perkuliahan selain apa yang kita sebutkan tadi? Mungkin dari perubahan itu kayak saya bisa maksimal perkuliahan juga ya. Kan dari situ saya bisa kenapa itu kan perkuliahan saya jadi ikut terus gitu misalnya kayak maksimal pekerjaan saya juga dari tanggung jawab kayak ya bisa dibilang efektif sih. Nah kalau misalnya mengantisipasi keretanya nggak bisa jam segitu mungkin naik bis. Nah itu naik bis yang arah Surabaya kan ada itu yang itu naik itu mungkin kita turun di halte Nangka di halte kampus kaji. Menurut badan sendiri itu apakah sudah maksimal dengan pelindungan seperti itu? Saya usahakan maksimal ya karena itu yang saya pikirkan kayak melakukan keduanya dengan bisa berjalan dengan baik gitu. Kira-kira di Mbak Dina juga sudah mengusahakan untuk kuliah, juga mengusahakan untuk bekerja. Apa sih gimana cara Mbak Dina juga bisa membagi waktu untuk belajar? Mungkin kalau belajar yang itu di sela-sela kalau saya nggak ada kerjaan atau kalau nggak gitu waktu saya kerja pun mungkin saya bisa belajar kayak membawa laptop ya meskipun bisa dibilang too much tapi ya saya usahain sih tapi kebanyakan dan terlalu seringnya tuh waktu tidak ada kerjaan jadi kayak misalnya entah di hari apa di tanggal apa itu nggak ada kerjaan itu baru saya bisa belajar dengan maksimal gitu. Jadi selain kita membuat notes untuk kerja, terus juga mau belajar, mau kuliah gitu. Maka itu hanya ditulis di note di HP atau Mbak juga membuat buku harian? Mungkin di HP ya, kalau buku harian mungkin tidak. Karena ya lebih dari sebelumnya kayak ya jadi kalau misal mengajarkannya tuh di buku gitu buku kalau dia kan setiap saat atau saat itu dia bisa melihat. Oke, kalau kita juga tahu ya planning yang harus dilakukan seperti apa, sikap juga yang harus dilakukan seperti apa. Saya ingin memberikan kontrak pekerjaan. Kira-kira
kita bersedia atau ingin bagaimana? Nggak boleh semua bersedih. Oke, jadi bentuk bajunya itu dimana Diva waktu kecil dia buat judul hari ini mau ngapain, besok mau ngapain. Jadi kayak tentukan prioritas paling utama Diva pada saat itu. Misalnya hari Senin Diva fokus ke kuliah. Nah, kira-kira apakah dengan Diva fokus kuliah itu sudah maksimal dalam belajar, dalam bekerja juga, apa sudah maksimal itu ditulis, dan itu akan berlanjut sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Nah, ketika Diva merasa bahwa itu maksimal, saya kira Diva programnya seperti apa itu juga ditulis. Jadi untuk sebagai bahan evaluasi juga. Nah, yang mau saya sini Diva kan Mungkin tidak ada sih. oke, kita mau ketemu di minggu depan. Kira-kira Mbak Diva ingin bertemu di hari apa? Mungkin dari yang sama aja ya Bu. Hari Senin. Ya, kira-kira untuk jamnya? Jamnya mungkin sama aja nggak sih? Jam 12 boleh. Hari Senin jam 12 ya. Diva, saya tahu bahwa kegagalan itu pasti bikin down, tapi jangan jadikan kegagalan itu akan membuat Diva ingin tapi jadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran untuk ditingkatkan lagi. Nah, saya yakin Diva juga bisa mengatasi semua itu. Saya juga yakin Diva juga bisa melewati kegagalan karena setiap hidup itu pasti berjalan dengan proses yang berbeda. Terima kasih ya Bu. Dan itu kita ketemu di depan. Terima kasih Diva sudah meluangkan waktunya kepada saya. Terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktu buat mendengarkan cerita saya, sudah mau membantu saya untuk menemukan apa yang terjadi saya juga. Terima kasih Ibu. Saya simpan terlebih dahulu. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Siap hari Bu. Terima kasih.